Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kila Dayana Putri, NIM F1C118006. Kali ini akan dipresentasikan tentang fermentasi asam sitrat. Pendahuluan, asam sitrat adalah salah satu produk komersial yang penting di dunia maupun di Indonesia. Di Indonesia, 65% konsumsi asam sitrat berada di industri makanan dan minuman, 20% berada di industri deterjen rumah tangga, dan sisanya berada di industri tekstil, farmasi, kosmetik, dan lainnya. Besarnya pemanfaatan asam sitrat pada industri makanan dan minuman karena sifat asam sitrat menguntungkan dalam pencampuran, yaitu kelarutan relatif tinggi, tak beracun, dan menghasilkan rasa asam yang disukai. Asam sitrat dapat diproduksi melalui ekstraksi sederhana, proses fermentasi menggunakan mikroorganisme, dan proses sintesa secara kimia. Proses ekstraksi sederhana telah lama ditinggalkan seiring dengan pengembangan metode fermentasi, sedangkan sintesa secara kimia belum bisa sepenuhnya diterima konsumen karena faktor keamanan pangan produk yang dihasilkan. Produksi asam sitrat melalui proses fermentasi menggunakan mikroba dinilai prospektif untuk diterapkan di industri. Asam sitrat dapat diproduksi dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme melalui proses fermentasi. Aspergillus niger merupakan mikroorganisme utama yang digunakan di industri untuk produksi asam sitrat karena menghasilkan lebih banyak asam sitrat per satuan waktu dan juga kemampuannya untuk memproduksi asam sitrat dari bahan yang murah. Selanjutnya, istilah dalam fermentasi. Fermentasi adalah metode pengawatan makanan melalui mikroorganisme, di mana setiap proses fermentasi, metabolisme pelepasan energi yang terjadi hanya dalam kondisi anaerobik. Namun, ada juga yang dalam kondisi aerobik. Fermentasi adalah proses metabolisme yang menghasilkan perubahan kimiawi pada substrat organik melalui aksi enzim. Fermentasi submerge adalah proses fermentasi yang mikroorganisme dan substrat berada menjadi satu dalam submerged state dalam media nutrisi dengan kelebihan air yang mengalir bebas. Mikroorganisme ditumbuhkan pada media cair dan sel yang tumbuh berada dalam kondisi tercelup dalam media cairan. Selanjutnya, fermentasi solid state adalah metode penumbuhan mikroorganisme di kondisi yang kandungan airnya terbatas tanpa memiliki aliran air yang mengalir bebas. Mikroorganismenya tumbuh pada permukaan padatan yang lembab, tetapi juga dapat berhubungan dengan udara secara langsung. Fermentasi aerob dan anaerob adalah dua jenis respirasi seluler yang terlibat dalam produksi energi dari glukosa. Fermentasi aerob membutuhkan oksigen, sementara fermentasi anaerob tidak memerlukan oksigen. Fermentasi anaerob adalah metode yang digunakan sel untuk mengekstraksi energi dari karbohidrat ketika oksigen atau akseptor elektron lainnya tidak tersedia di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, fermentasi mikroaerofilik adalah fermentasi yang pada prosesnya membutuhkan oksigen dalam jumlah yang lebih sedikit. Fermentasi spontan adalah fermentasi makanan yang di dalam pembuatannya tidak ditambahkan mikroba dalam bentuk starter atau ragi. Fermentasi tidak spontan terjadi pada makanan yang dalam pembuatannya ditambahkan mikroba dalam bentuk starter atau ragi. Kultur batch adalah medium berisi nutrien yang terbatas kemudian diisi dengan mikroorganisme. Kultur ini dipakai sebagai dasar untuk menentukan perkembangannya pada skala lebih besar dalam bioindustri. Kultur fed batch sebenarnya mirip dengan kultur batch. Ialah pemasukan pakan pada suatu medium yang terjadi secara berkala dan teratur pada medium tanpa terjadinya perubahan volume cairan kultur. Kultur kontinu adalah kultur dengan nutrien medium diumpankan oleh sebuah pompa ke dalam bejana kultur yang memiliki volume tetap. Selanjutnya, ini merupakan skema proses fermentasi, di mana bahan baku berupa gula pasir, fermenter mikroba, yakni Aspergillus niger, dan produk akhirnya, yakni asam sitrat dengan nama IUPAC
asam 2-hidroksi 1,2,3 propana trikarboksilat dengan rumus kimianya C6H8O7. Ini merupakan proses produksi asam sitrat, di mana gula pasir dalam media fermentasi dengan bahan lainnya yakni NH4 2 kali SO4 0,6% dan KH2PO4 0,3%. Kemudian disterilisasi pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit, kemudian didinginkan, kemudian diinkubasi selama 1 kali 24 jam pada suhu 27 derajat Celcius. Disinilah terjadi proses fermentasi pada suhu kamar selama 24 jam. Kemudian diinokulasi, kemudian menghasilkan asam sitrat sebagai produk akhir. Selanjutnya, raw material atau bahan baku. Gula adalah suatu karbohidrat sederhana, umumnya dihasilkan dari tebu. Gula merupakan sukrosa, yakni disakarida yang terbentuk dari ikatan antara glukosa dan fruktosa. Rumus kimia sukrosa adalah C12H22O6. Gula pasir merupakan jenis gula yang digunakan dalam proses fermentasi asam sitrat. Gula pasir berasal dari cairan sari tebu. Setelah dikristalkan, sari tebu akan mengalami kristalisasi dan berubah menjadi butiran gula berwarna putih, bersih atau putih agak kecoklatan. Komposisi kimia gula pasir per 100 gram. Dapat dilihat pada tabel bahwa karbohidrat menjadi penyusun utama dari gula pasir, di mana komposisinya mencapai 94 gram. Selanjutnya, beberapa sifat dari gula pasir dapat dilihat dari tabel. Ada sifat fisika dan sifat kimia. Fermenter mikroba. Aspergillus niger merupakan jamur yang berfilamen, mempunyai hifa bersepta dan dapat ditemukan di alam. Aspergillus niger merupakan salah satu spesies yang paling umum dan mudah diidentifikasi dari genus Aspergillus sp. Untuk klasifikasi ilmiahnya dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya, morfologi dan ciri-ciri Aspergillus niger. Aspergillus niger dapat tumbuh pada suhu optimum 35 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius, suhu minimum 6 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius, dan suhu maksimumnya 45 derajat Celcius sampai 47 derajat Celcius, dan memerlukan oksigen yang cukup atau aerobik. Aspergillus niger memiliki bulu dasar berwarna putih atau kuning dengan lapisan conidiospora tebal berwarna coklat gelap sampai hitam. Kepala conidia berwarna hitam bulat cenderung memisah menjadi bagian-bagian yang lebih longgar dengan bertambahnya umur. Conidiospora memiliki dinding yang halus, hialin tetapi juga berwarna coklat. Stipe dari conidiospor berdinding halus, berwarna hialin tetapi dapat juga kecoklatan. Selanjutnya, vesikula berbentuk bulat hingga semi bulat dan berdiameter 50-100 mikrometer. Viali terbentuk pada metula dan berukuran 7-9,5 kali 3-4 mikrometer. Metula berwarna hialin hingga coklat, seringkali bersepta dan berukuran 15-25 kali 4,5-6 mikrometer. Conidia berbentuk bulat hingga semi bulat berukuran 3,5-5 mikrometer. Berwarna coklat, memiliki ornamentasi berupa tonjolan dan duri-duri yang tidak beraturan. Selanjutnya, fase pertumbuhan fungi, di mana ada 6 fase. Pertama, fase lag, yaitu fase penyesuaian sel-sel dengan lingkungan, pembentukan enzim-enzim untuk mengurai substrat. Selanjutnya, fase akselerasi, yaitu fase mulanya sel-sel membelah dan fase lag menjadi aktif. Selanjutnya, fase eksponensial, yaitu fase perbanyakan jumlah sel yang sangat banyak. Aktivitas sel sangat meningkat dan fase ini merupakan fase yang penting dalam kehidupan fungi. Selanjutnya, fase deselerasi, yaitu waktu sel-sel mulai kurang aktif membelah. Selanjutnya, fase stasioner,
yaitu fase jumlah sel yang bertambah dan jumlah sel yang mati relatif seimbang. Pada fase ini sel-sel Aspergillus niger mengalami lisis sehingga mengurangi bobot biomasa yang terukur. Produksi asam sitrat akan terus meningkat sampai nutrisi yang terkandung dalam media habis. Jika nutrisi yang terkandung dalam media habis, maka mikroba akan menghentikan fase eksponensial dan akan berubah menjadi fase stasioner kembali. Kemudian fase kematian. Selanjutnya fase kematian dipercepat. Kemudian jumlah sel-sel yang mati atau tidak aktif sama sekali lebih banyak daripada sel-sel yang masih hidup. Kurva pertumbuhan fungi dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Ada substrat, derajat keasaman, suhu, dan kelembapan. Selanjutnya, media fermentasi dan inokulum. Proses produksi asam sitrat oleh Aspergillus niger menggunakan kultivasi media cair. Diperlukan adanya sumber karbon, nitrogen, dan mineral. Fermentasi ini menggunakan media cair atau kultur permukaan pada Erlenmeyer sehingga memudahkan suplai udara terhadap Aspergillus niger dalam kondisi aerobik. Karbon adalah bahan utama untuk mensintesis sel baru atau produk sel. Sumber karbon yang digunakan selama proses kultivasi adalah gula pasir. Nitrogen yang dibutuhkan mikroorganisme biasanya dipenuhi oleh garam amonium. Dalam hal ini sering nitrogen organik harus disediakan dalam bentuk asam amino tunggal atau bahan kompleks termasuk asam nukleat dan vitamin. Sumber nitrogen yang digunakan selama proses kultivasi adalah amonium sulfat. Inokulum adalah hasil dari inokulasi media propagasi yang telah diinkubasi, dilakukan dengan suspensi spora Aspergillus niger sebanyak 2%. Selanjutnya, metabolisme produksi asam sitrat dapat dilihat pada slide. Ini adalah ilustrasi bioreaktor produksi asam sitrat. Selanjutnya, produk akhir yakni asam sitrat yang merupakan asam organik lemah dengan rumus kimia C6H8O7 berbentuk kristal berwarna putih, tidak berbau dan memiliki rasa asam. Jadi, yang awalnya bahan baku rasanya manis di produk akhir menjadi rasa asam. Yang tadinya di awal berbau karamel, produk akhirnya tidak berbau. Pemurnian asam sitrat dapat dilakukan dengan cara rekristalisasi menggunakan pelarut yang sesuai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.